Oke, kenalkan nama saya Reksi Andrea Gunawan dari kelas IF 504. Pada kali ini saya membawakan presentasi mengenai sebuah makalah hasil penelitian terkait data mining. Jadi judulnya itu identifikasi dan prediksi perilaku psikologis manusia melalui analisis data tekstual untuk kesehatan jangka panjang. Oke, kembalikan ke PPT slide. Jadi yang akan saya bahas pada presentasi ini, saya akan membahas penerapan data mining menggunakan metodologi CRISP strip DM untuk mengidentifikasi dan memprediksi perilaku psikologis manusia melalui analisis data tekstual. Topik ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana aktivitas manusia banyak terekam dalam bentuk teks, baik melalui media sosial, wawancara, forum diskusi, maupun catatan klinis. Data tersebut menyimpan informasi psikologis yang sangat kaya, namun tidak mudah dianalisis secara manual. Oleh karena itu, data mining hadir sebagai pendekatan sistematis untuk mengekstrak pola perilaku, emosi, dan kondisi psikologis manusia secara terukur dan berbasis data. Oke, untuk memudahkan pemahaman, presentasi ini akan dibagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari urgensi penggunaan data mining dalam psikologi. Kedua, saya akan mengulas landasan teori dan metodologi CRISP strip DM. Ketiga, saya akan membahas teknik-teknik yang dapat teknik-teknik data mining yang umum digunakan untuk melakukan analisis perilaku psikologis. Selanjutnya, saya akan memaparkan studi kasus penerapan CRISP-DM, dan terakhir, saya akan menyampaikan implikasi serta kesimpulan dari pembahasan ini. Kita lanjut aja. Oke, pertama-tama kita di pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi digital telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, khususnya data tekstual. Dalam konteks psikologi, data ini dapat berasal dari unggahan media sosial, catatan terapi, hasil survei, hingga transkrip wawancara. Data tekstual tersebut mencerminkan kondisi emosi, pola pikir, motivasi, dan perilaku sosial manusia. Namun, volume dan kompleksitas data ini membuat analisis manual menjadi tidak efisien dan rawan bias. Disinilah data mining berperan sebagai solusi. Dengan pendekatan komputasional, data mining memungkinkan peneliti untuk menemukan pola tersembunyi, mengklasifikasikan kondisi psikologis, serta memprediksi perilaku manusia secara lebih objektif dan sistematis. Oke, sudah mulai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, metodologi CRISP-DM. CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan metodologi standar yang banyak digunakan dalam proyek data mining. Metodologi ini terdiri dari 6 tahap yang bersifat iteratif. Tahapan pertama itu adalah business understanding, yaitu memahami tujuan dan konteks penelitian dalam psikologi. Ini berarti menentukan apakah tujuan analisis adalah untuk deteksi depresi, klasifikasi kepribadian, atau prediksi risiko psikologis. Tahap kedua adalah data understanding, di mana peneliti mengeksplorasi data, menilai kualitasnya, dan memahami karakteristik data tekstual yang digunakan. Tahapan ketiga itu adalah data preparation, yang mencakup pembersihan data, transformasi, serta preprocessing teks seperti tokenization dan penghapusan stop words. Di tahap keempat adalah modeling, yaitu penerapan algoritma dan data mining
seperti klasifikasi atau clustering. Tahapan kelima adalah evaluation untuk menilai apakah model yang dibangun sudah menjawab tujuan penelitian. Dan tahap terakhir adalah deployment, yaitu penerapan model ke dalam sistem atau konteks nyata, seperti aplikasi screening kesehatan mental. Lanjut slide berikutnya, teknik data mining. Dalam analisis perilaku psikologis, terdapat 5 teknik data mining utama yang sering digunakan. Pertama, ada prediksi yang bertujuan memperkirakan nilai numerik, misalnya tingkat keparahan depresi seseorang. Kedua, ada forecasting yang digunakan untuk meramalkan kondisi psikologis di masa depan berdasarkan data runtutan waktu seperti tren kecemasan harian. Yang ketiga, ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan individu ke dalam kategori tertentu, misalnya depresi atau tidak depresi. Yang keempat, clustering, yaitu yang berfungsi untuk menemukan kelompok individu dengan karakteristik psikologis serupa tanpa label awal. Dan kelima, ada asosiasi yang digunakan untuk menemukan keterkaitan antar gejala atau perilaku, misalnya hubungan antar gangguan tidur dan kecemasan. Kelima, teknik ini saling melengkapi dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan analisis psikologis yang ingin dicapai. Oke, slide selanjutnya ada studi kasus. Sebagai ilustrasi penerapan CR-ISP-DM, dapat diambil contoh studi kasus deteksi depresi melalui data media sosial seperti Twitter. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Twitter sebagai studi kasusnya. Oke, pada tahap awal tujuan penelitian ditetapkan untuk mengidentifikasi indikasi depresi dari unggahan sebuah postingan atau teks. Data tersebut kemudian dikumpulkan, dibersihkan, lalu diproses. Nah, tahapan itu namanya text pre-processing. Selanjutnya, model klasifikasi seperti random forest atau support vector machine digunakan untuk membedakan antara teks yang mengindikasi depresi dan yang tidak. Hasil model kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall. Studi kasus ini menunjukkan bahwa data mining dapat membantu proses screening awal secara cepat dan berskala, meskipun tetap tidak menggantikan diagnosis klinis oleh seorang profesional. Oke, slide selanjutnya ada implikasi. Oke, di implikasi, penerapan data mining dalam psikologis memiliki berbagai implikasi penting. Dalam psikologis klinis, data mining dapat digunakan sebagai alat bantu screening dan pemantauan kondisi pasien. Dalam bidang riset, teknik ini memungkinkan analisis perilaku psikologis pada skala populasi yang sebelumnya sulit dilakukan. Selain itu, dalam pengembangan aplikasi kesehatan mental digital, data mining dapat mendukung sistem pemantauan mandiri dan peningkatan kesadaran kesehatan mental. Namun demikian, penerapan ini harus memperhatikan aspek etika, privasi, dan validitas klinis. Oke, terus kita lanjut ke slide kesimpulan. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, data mining dengan metodologi CR-ISP-DM menawarkan pendekatan yang sistematis dan efektif untuk menganalisis perilaku psikologis manusia melalui data tekstual. Teknik seperti klasifikasi, prediksi, clustering, dan asosiasi memungkinkan identifikasi pola psikologis yang tidak mudah ditemukan melalui analisis konvensional. Meskipun memiliki potensi besar, penerapan data mining dalam psikologi harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis serta aspek etika dan privasi. Dengan pendekatan yang tepat, data mining dapat menjadi alat pendukung yang bernilai dalam pengembangan ilmu psikologis dan layanan kesehatan mental di masa depan. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit melakukan contohnya.
sorry, pakai yang udah jadi aja slide-nya. Saya ingin melakukan sedikit praktek. Nah, di sini data source-nya itu targetnya ada di Twitter. Nah, di sini kita ambil kata kunci yang kita gunakan itu ada sad, anxious, hopeless, terrible. Terus yang positif itu happy, excited, beautiful, dan proud. Ini menunjukkan sebuah emosi yang kita posting di media sosial. Kita juga melakukan pronouns. Jadi I, me, and my associate dengan depression, lebih self focus. Sedangkan ketika menggunakan we atau us, ini kayak social isolation. Terus ini ada third person. Nah, di sini ada kata never sama always juga. Terus ada but, however. Nah, kita menggunakan training dengan data 5.000 Twitter post dari users dan self-reported depression. Diagnosisnya sampai 5.000 post dan dari control group. Oke, setelah dilakukan itu, kita dapatkan 89 words in lexicon. Ini merepresentasikan sebagai negative effect words. Pronouns-nya kebanyakan I, we, me, use, dan lain-lainnya. Dan setelah dilakukan klasifikasi model itu, kita melakukan training set pada 8.000 post dan test setnya 2.000. Nah, hasilnya ada 86% akurasi, 84 precision, 88 recall. Modelnya dapat reliably mengidentifikasi depression-related language pattern dari social media text dengan potensial untuk real-time mental health screening. Nah, setelah lakukan itu, lagi ya. Nah, ini tokenization, text pre-processing. Nah, awalnya itu kan ada 2.000 postingan dari Twitter. Itu dimasukkan ke data raw. Terus kita menghapus missing value 3%. Ini kayak yang data dari kata I, but, never, dan itu yang nggak ada termasuk di sana. Itu jadi 60 tweet itu kita buang. Terus kita menghapus juga teks-teks yang dari bot atau dari spam itu sebanyak 40 post tweets dan kita juga menghapus duplikasi. Selanjutnya data yang berhasil selesai dan kita dapatkan adalah 1881 tweets. Gimana cara kita memproses semua post 2000 itu? Kita menggunakan tokenization. Jadi kita teksnya kita pisah-pisahkan menjadi satu teks. Misalnya ada I'm feeling so depressed today. Ini kita jadiin pisah-pisah seperti teks JSON. Terus kita lower casing juga berarti huruf kapital kita ubah ke lower jadi huruf kecil semua. Dan selanjutnya adalah removing special character atau URL yang tidak digunakan. Seperti kita mention orang, hashtag ini kita hapus. Terus emosional juga kita hilangkan. Selanjutnya stop word removal. Ini kayak meaningnya. Terus lemmatization dari depress kita jadiin kata verb satunya, kayak ada ing ini kita jadiin feel. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada fitur extraction, back of bow. Kita buat semua kata yang ada di sana.
Lalu kita lakukan vektor setiap tweet dengan word frequency counts. Nah, jadi ya gitu. Baik. Nah, setelah diolah itu text processing, kita temukan bahwa ada 1881 post dengan 151 words yang sama. Jadi dari 1881 post ini ada 151 kalimat kata yang mengidentifikasikan sebagai kata untuk seorang yang depresi dan semacamnya. Jadi dapatlah segini. Terus kita data splitting. Kita melakukan modeling di fase 4. Kita melakukan training set. Dari itu hasilnya kita dapat 100.316 tweets dan melakukan validation set 282 tweets dan test set 283 tweets. Nah, habis itu model selection dan training. Kita melakukan dengan multiple algoritma tested. Nah, yang pertama itu ada logistic regression. Kita training kurang dari 1 menit 1 detik dan mendapatkan validasi akurasi sebanyak 81%. Terus kita pakai mode random forest, itu di trainingnya 3 detik, validasi akurasinya 86%. Terus ada support vector mechanism, training time-nya 5 detik, validasi akurasinya 84%. Terus ada gradient boosting, XGBoost, training time-nya 8 detik, validasinya 87%. Terus kita memilih model random forest, balance antara akurasi dan interpretability, hyperparameter tuning. Number of trees yang digunakan ada 1000 yang dicoba, max depth-nya 15, min sampel-nya dikasih 5. Nah, setelah dilakukan itu, test set menunjukkan ada kata depression, control, dan itu kebanyakan ini. Selanjutnya ada detail matrix yang true positif, itu yang beneran depresi sebanyak 226 post dari 283. Terus yang ada false positif, yang ini bisa siapa tahu dia bukan sebenarnya nggak depresi, itu ada 32 dari 283. Terus ada yang sensitif 80% dan spesifik 91%. Nah, selanjutnya top 10 important fitur. Negative effect word count itu adalah di 12%, first person singular pronoun ratio 11%, sentiment secor feather 10%, past tense verb 10%, word set itu ada di 7,9%, berarti ini paling banyak. Terus selanjutnya ada lonely dari 58%. Jadi dari postingan Twitter yang 1881 itu ada kata set di kesimpulan dari 79% ada kata set dan ada kata lonely. Itu. Terus ini cara deploymentnya, kita integrasikan ke aplikasi. Kita menggunakan REST API. Misal bisa dibuat REST API real time streaming, ini dia ngambil data raw-nya langsung dari Twitter API. Jadi dia akan terus mendapatkan data raw-nya. Terus nanti hasilnya di store ke database menggunakan REST API yang sudah kita deploy. Terus nanti ada web dashboard-nya untuk melakukan visualisasi. Oke, selanjutnya kesimpulannya itu data mining dengan metodologi CSIRP menawarkan pendekatan powerful dan sistematik untuk menganalisis perilaku psikologi manusia melalui kombinasi dan dari teknik-teknik seperti klasifikasi, prediksi, clustering, dan asosiasi data mining memungkinkan. Jadi saya ambil data raw itu bukan saya yang mengerjakan, tapi saya mengambil dari referensi sebuah penelitian juga
dari sini. Pertama itu ada values in word. Jadi apa aja using language to evaluate and understand personal values dari media sosial dan web. Selanjutnya terkait data raw Twitter itu penelitiannya ada pada nah dari sini ada dari penelitian itu datanya saya dapatkan dari sini. Depression and PTSD on Twitter in proceeding of the second workshop on computational linguistics and clinical psychology. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan lain-lainnya juga. Terima kasih.